Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabtu bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita renungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Sabtu pagi yang indah ini Tuhan. Walaupun kami harus di dalam rumah dan semua yang ada di luar usaha harus tutup karena kebijakan pemerintah selama 2 hari ini. Tapi kami percaya Tuhan, walaupun kami di rumah, kami tetap bisa sukacita, quality time sama keluarga, dan juga masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, nyatakan firman-Mu hari ini, renungan ini. Biarlah Tuhan, kami menjadi surat terbuka bagi orang lain, dan orang lain bisa melihat Kristus dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Hari ini Bapak Ibu saya akan berbicara tentang menjadi surat terbuka. Nah, kita baca dari 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai yang ketiga. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Suatu kali pernah ada seorang hamba Tuhan memiliki karunia penginjilan, semangat melayani, namun hidupnya berujung dengan bunuh diri akibat himpitan ekonomi. Kejadian itu membuat orang-orang ragu dengan Injil yang diberitakan, karena penginjilnya saja tidak memiliki pengharapan dan tidak kuat dalam menjalani hidup yang berat. Bagaimana mungkin mereka, seorang petobat baru, mau mencontoh penginjilnya, mentornya? Karena beberapa orang Kristen banyak saat ini lebih menonjolkan program penginjilan. Program penginjilan itu baik, tapi kalau program penginjilan lebih tinggi, lebih ditonjolkan dibandingkan menjadi Injil yang terbuka bagi orang lain, kita bukannya menyalahkan semangat iman Kristen, kita malah nanti akan menggembosi iman Kristen. Karena cara hidup kita itu menentukan bagaimana orang lain melihat Yesus dalam hidup kita. Cara hidup hedonisme yang tidak sesuai karakter Kristus itu membuat orang-orang lain akan menilai bahwa ternyata Kristen itu harus seperti itu. Kristen itu harus menjadi kaya. Padahal kenyataannya Yesus selama pelayanan hidup di dunia, dia hidup sederhana. Selama ada, ia sudah mencukupkan diri. Nah, penginjilan memang tugas kita sebagai orang percaya. Tapi kadang kita juga harus sadari bahwa Injil sejati juga bisa dilihat melalui kehidupan kita. Menginjili orang lain itu tidak perlu menjadi pendeta, menjadi orang dengan pekerjaan sekuler pun membuat kita bisa menginjil. Bahkan tidak perlu melalui khotbah, melainkan melalui perbuatan kita, perkataan kita, dan pola pikir kita. Dan sebagai penutup, saya ingin beritahu kenapa kita dikatakan sebagai surat terbuka Kristus untuk orang lain. Yang pertama, kita dapat dikatakan surat terbuka Kristus atau Injil yang terbuka bagi Kristus untuk orang lain. Karena pertama, jika kita memiliki kehidupan iman yang teguh. Jangan berharap orang lain akan melihat Kristus kalau kita tidak memiliki iman yang teguh. Kalau sedikit-sedikit jatuh dalam dosa, sedikit-sedikit kompromi dalam dosa, maka orang akan mempertanyakan apakah ini sungguh murid Kristus, apakah ini sungguh pengikut Yesus Kristus yang terkenal moralnya sangat-sangat luar biasa, yang terkenal dengan kemurah hatian yang kenapa pun dia beli. Nah, kemudian yang kedua, kita dapat menjadi Injil yang terbuka bagi orang lain jika kita mewarisi karakter Yesus
Jangan bilang kita mengikuti Yesus Kristus tapi kita arogan, kita sombong, kita tidak dapat berdiskusi dengan ramah dengan orang yang beda iman. Kita antipati dengan orang berdosa, kita langsung menghakimi orang yang tidak sesuai dengan standar Kristen, lalu kita bilang, oh tidak bisa bertobat, dia pasti masuk neraka. Sungguh itu bukan karakter Kristus. Ketika kita ingin menjadi surat terbuka bagi Kristus, maka kita harus mewarisi karakter Yesus Kristus. Betul, kita tidak akan bisa sempurna seperti Yesus Kristus, tapi setidaknya ada bagian-bagian kelemahan kita yang kita kikis setiap hari supaya orang bisa melihat bahwa ada perubahan, transformasi dalam hidup kita. Mari kita jadi surat Injil yang terbuka bagi orang lain yang belum pernah membaca Injil. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menegur kami ya Bapa, bahwa kami harus terus menjadi surat Injil yang terbuka. Kami mau Tuhan untuk terus mewarisi karakter-Mu, untuk memiliki kehidupan iman yang teguh. Terima kasih ya Bapa untuk weekend hari ini. Kami percaya Tuhan, kami ditegur, kami diajar, sehingga weekend hari ini menjadi perenungan kami untuk menjadi Injil yang terbuka, yang bisa dibaca oleh orang lain yang belum membaca Injil. Terima kasih Bapak, bantu kami, tolong kami. Tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, kami ini sia-sia, kami ini tidak akan bisa bertahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa pada esok hari dalam program mendengar kabar baik berikutnya. Bersama saya, Jonathan.